masalah. Sekarang permasalahannya bertentangan antara pengakuan Paulus dan pengakuan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara kalau Anda membaca Filipi 2, jangan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Ini dewa yang turun menjadi Yesus. Krishna ketika dia turun menjadi manusia, Krishna pasang badan. Krishna tepuk dada dia di depan musuh-musuhnya. Krishna dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Ini Yesus mengosongkan diri, bla 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 bla, kata Paulus, lalu mati dipantik sama orang Yahudi, orang Romawi. Ini yang Anda ingin sandingkan dengan Yesus. Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Coba. Aku kalau minta kepada Tuhanku tentang datangnya malaikat, maka dia akan datang, mendatangkan ribuan malaikat. Apa kau kira aku tak sanggup? Aku sanggup. Tetapi aku tidak melakukan apa yang dipikirkan oleh manusia, melainkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti ada dua pemikiran. Kalau dua pemikiran berarti ada dua kehendak. Kalau dua kehendak, mustahile dua-duanya adalah kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Berarti ada dua kehendak. Di situ ada dua kehendak. Berarti ada dua hakikat. Satu hakikat ciptaan, satu hakikat pencipta. Jadi tidak bisa kamu mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dengan kata di dalam dan aku itu Anda harus baca dalam Al-Quran. Apa kata surah Qaf ayat 16 kepada umat Islam yang berakal? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami, A'udzubillah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa kata Allah? Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia tersebut, dan aku lebih dekat kepada manusia tersebut daripada urat lehernya sendiri. Berarti Bung, ilmu Allah, pengetahuan Allah, itulah yang masuk ke dalam kita berupa akal, sampai kita bisa mengetahui aspek ketuhanan. Kita ini bukan siapa-siapa. Tangan kita bukan punya kita, mata kita bukan punya kita, kaki kita bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita yang mana punya kita? Nggak ada. Ya, baik Bang Juma. Ini tadi kan gini, ini konsep ketuhanan dari pihak Islam yang dimana ada siksa kubur, ada pencucian dosa di api neraka. Kalau kami, konsep kami bahwa api neraka itu kekal. Kalau kita sudah masuk ke neraka, tidak bisa lagi kita keluar karena sudah masuk, jadi nggak bisa lagi keluar. Oh iya, betul itu. Kalau kafir ya, kalau kafir yang masuk neraka nggak bisa keluar, memang betul. Nggak bisa keluar. Oh iya, nggak bisa keluar. Kalau orang kafir masuk neraka nggak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi, memang betul. Terima kasih karena sudah akui. Iya, jadi karena saya bilang tadi itu konsep dari ketika kita selesai di dunia ini kan ada siksa kubur. Kalau kami tidak ada menganut siksa kubur. Nah ini. Siapa bilang? Ah ini bahayanya nih. Siapa bilang tidak ada siksa kubur? Kan ada siksa kubur. Hah? Tidak ada siksa kubur? Masa sih? Di dalam kitab saudara Matius 10 nomor 28 dan juga dikatakan kemudian di Yeremia 7 nomor 31. Masa nggak ada sisa kubur? Kalau kami mengimani tidak ada siksa kubur, tapi nanti datang Tuhan Yesus, dipilih orang mana yang menyangkal dia Tuhan, mana enggak. Jadi ketika selesai penghakiman, disitulah nanti bagi orang yang menyangkal Tuhan Yesus itu masuk neraka. Loh, berarti Anda lah itu. Kenapa saya menyangkal? Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Saya kan percaya Yesus itu Tuhan. Tunggu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Saya ulang. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan.
Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Udah bacakan Bang Juma aja. Pelan-pelan ya. Iya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku, Benar, Yesus. Itu jawabannya. Udah benar Ya, kan? dan Bang Juma? tunggu, belum dan mengenal Aku, Yesus, yang Engkau Yang engkau apa ini sekarang? Putus, bebas. Pura-pura nggak tahu. Bisa tarik. hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Pada saat yang bersamaan mereka mengenal Aku sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal. Ini yang kami sebut syahadatain. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Isa sebagai utusan Tuhan, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Coba, itu makanya aku bilang, Bang, apa Anda sudah siap masuk neraka dengan kesalahan-kesalahan fatal yang Anda lakukan dalam kepercayaan Anda ini? Tadi sudah saya menguraikan. Matius 23, nomor 23, 24, 25 sampai 36. Mereka yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan orang-orang Yahudi yang membunuh dan menyalibkan para nabi tidak akan pernah lolos dari neraka. 23 nomor 15, pengikut orang Farisi di luar Yahudi akan menjadi orang neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen masuk neraka. Ini tidak bisa dipungkiri, Bung. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, satu-satunya Engkau, tidak ada yang lain. Lalu kamu siapa, Yesus? Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Sederhana loh itu. Cuman Anda itu egois. Beradaptasilah kepada kebenaran itu. Coba sedikit kamu beradaptasi kepada kebenaran. Jangan gengsi. Kalau Anda mengatakan kambing adalah kambing, itu betul, itu berarti Anda beradaptasi dengan kebenaran. Tapi kalau Anda mengatakan kambing adalah ayam, berarti Anda tidak beradaptasi dengan kebenaran. Fungsi otak nggak berjalan dengan baik. Begitulah Yesus. Dia datang mengajarkan bagaimana kemudian Bani Israel harus selamat, maka dia harus orang-orang Israel harus mendudukkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Yang menolak Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk kepada mereka, mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Buku cerita tutup. Berjalannya waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba muncul pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan konsep yang berlainan dengan konsep Yesus. Theos datang menjelma menjadi manusia, bla 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 dan seterusnya, mati bangkit menjadi Tuhan, bla bla bla. Itu ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit kemudian, dan itulah yang Anda imani hari ini. Tadi kita sepakat. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Sepakat ya satu ini dulu ya. Iya. Sepakat. Esa itu bukan satu, Esa itu tunggal. Tunggal, oke. Esa Ya. itu tunggal. Nah, saya tanya, Allah SWT dengan Elohim itu sama nggak? Itu aja dulu, Bang Juma. Allah, nama Tuhan pencipta alam semesta. Elohim, gelar Tuhan yang maha pencipta alam semesta. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan Tuhan alam semesta itu Maha Suci, Maha Tinggi. Yesaya 53 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Hanya ada satu hakikat yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Gak mungkin dua. Kalau ada dua, berarti belum maha Suci. Karena ada duanya. Yang dikatakan Maha Suci itu wajib satu. Tuhan kami mengaku Maha Suci. Ada nggak iblis mengaku Maha Suci? Tunjukkan kepada saya di Bible. Ada nggak di Bible mengaku akulah Tuhan yang Maha Suci? Ada nggak? Memang tidak ada pengakuan. Nggak itu. ada. Tapi kita tidak tahu kalau Tuhan Maha Suci. Ya Tuhan Maha Suci kan? Ya Tuhan Maha Suci. Oke. Maha Agung.
bisa tidak Anda membedakan antara suci dan maha suci? Bisa? Apa suci itu? Suci itu tidak bercacat, tidak melakukan dosa. Ya, suci. Suci itu bersih. Tapi apakah kalau suci itu kemungkinan akan bisa kotor? Kotor dalam bidang apa ini dulu sekarang? Ya, yang apapun itu. Mau dia bangunan, mau dia manusia, mau dia apapun itu, kalau suci ada kemungkinan dia bisa kotor. Betul? Tunggu dulu. Loh, Kita apa yang menurut saudara? Oke. Menurut saudara, suci dan maha suci sama enggak? Beda, maha suci beda. Nah, kalau suci masih bisa ada kemungkinan dia ternodai. Betul? Contoh, siapa? Maha suci suci ini bisa ternodai. Perempuan Tunggu suci. Dulu. Tunggu dulu, enggak, kita bicara Perempuan bukan suci. Oh, kalau masuk ke situ ke manusia. Ya. Tuhan itu bukan suci, Tuhan itu maha suci dia. Kalau Ya, suci itu kalau Tuhan maha suci, kalau suci itu tataran manusia. Yesus maha suci. Maha suci. Otak merusak. Ya kan dia Tuhan. Tadi kan kita sepakat Yesus itu Tuhan. Coba dulu kau renungkan, bagaimana mungkin Yesus kau katakan maha suci, sedangkan dia itu penuh dengan kotoran. Ingus keluar dari hidungnya, ludah keluar dari mulutnya, keluar dari anusnya, congek keluar dari kupingnya, kau bilang maha suci? Hah? Kamu nggak sakit biasa nih? Kau benar-benar luar biasa sakitnya nih. Manusia Yesus kau bilang maha suci. Kegailayannya di surga. Enggak, Anda kan bertanya tuh tentang esensi, hakikat daripada Tuhan yang kami sembah, Allah. Dan Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang dikatakan dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Berarti Tuhan saya mengaku maha suci, Tuhannya Yahudi maha suci. Berarti hakikat yang sama. Karena yang maha suci itu pasti cuma satu, pasti tunggal, tidak mungkin dua, apalagi tiga. Sedangkan Yesus, dia tidak duduk sebagai yang maha suci. Yesus mungkin suci, habis mandi dia suci, tapi habis tidak cebok, dia tidak suci dia, apalagi maha suci. Yang namanya maha suci tidak punya celah noda setitik pun. Nah, itu baru Tuhan disebut maha suci yang kami sembah. Coba kau tunjukkan Tuhan kami umat Islam, bisa kau tunjukkan celahnya? Tuhanmu umat Islam begini, mana? Coba buktikan. Tidak bisa. Tuhannya orang Yahudi, mana bisa kau buktikan? Tidak bisa. Tuhannya orang Kristen. Jangan kau bilang kalau saya sesama dengan Yesus, ya aku belikanlah dia kemudian minyak rambut, sisir-sisir rambutnya baru ku kepang. Artinya di kepalanya itu masih ada ketombe karena dia berambut. Berarti kemudian dia tidak maha suci. Suci iya, karena dia sudah disunat, dia berwudu, masuk di sinagoge, bait suci, dia wudu, sujud, beribadah semalam-malam, berdoa kepada Tuhannya. Ya, suci dia, karena dia hamba yang suci memang. Di mana diterangkan dia hamba yang suci? Kisah Para Rasul 4 nomor 27, 28, 29 dan 30. Jelas itu. Tapi kalau dikatakan Yesus maha suci, mana ada? Tataran makhluk mana bisa maha suci? Jadi Yesus itu makhluk ciptaan yang suci. Al-Quran pun mengatakan begitu dalam surah Maryam ayat 19. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Allah untuk datang mengabarimu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Yesus suci, tapi bukan maha suci. Kenapa Yesus Isa alaihissalam dikatakan suci? Karena dia tidak berasal dari hasil zina. Dia adalah halal dia. Kenapa halal? Karena Tuhan yang menginginkan dia dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Jadi berhenti menuhankan yang tidak maha suci. Oke? Ngomong, Teti ngomong dulu sama Bang Jumaini. Kalau Bang Jumaini nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya dong. Kan tadi saya tanya. Gimana? Nah, suka-suka kamu lah, bro. Yang penting siapkan dirimu untuk neraka ya. Ngomong, Malam, Batet. Iya, ngomong. iya, Bang.
Halo, selamat malam. Malam. Iya, tadi yang dari awal aku mendengar, apakah kita ini masuk surga apa masuk neraka begitu ya? Iya. Memang ada ayat di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya padaku dia tidak mati dan hidup. Itu yang pertama. Berarti bagi orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, dia menjadi ahli waris surga juga. Namun saya di sini tidak sedang memburuk-burukkan yang seagama dengan saya, yaitu Kristen. Ya Bang Kepas. Gini loh. Agama aja sih kipas. Ya, jadi gini, kita ini orang Kristen. Memang ada garansi atau jaminan kita menjadi ahli waris menjadi ahli waris surga apabila kita menuruti selaras pengakuan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengikuti segala perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, poin yang pertama itu berarti kita tidak pernah bersekutu dengan Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Cukup bersekutu kepada Tuhan Halik langit dan bumi. Kalau yang orang Kristen mengatakan, orang Kristen di Indonesia mengenal dia nama Yesus, seperti di Yohanes 17 yang mengatakan namamu yang engkau berikan kepadaku, dan itulah nama waktu lahir yang dikonfirmasi atau diinformasi malaikat Gabriel kepada Maria. Namun Yesus juga berkata di konteks ayat apa yang mengatakan seperti ini, Guru, kami sudah menyembuhkan orang sakit, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah membangkitkan orang mati, karena Petrus pernah membangkitkan orang mati. Ya, lalu Yesus berkata, pada saat itulah aku berterus terang kepadamu, enyahlah daripadaku. Harus selesai ayatnya. Bapak Ibu semua atau teman-teman yang ada di bawah dan Bang Kepas harus tuntas. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita tidak cukup hanya beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, supaya tidak terjadi yang di kitab Matius yang terjadi kepada para ahli Taurat. Lalu dikatakan, dengarkanlah apa yang mereka katakan, tetapi jangan tiru kelakuannya, karena banyak para gembala maaf ya satabi gitu ya, hanya menyampaikan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Nah, ini Yesus tidak senang. Maka dia katakan, barang siapa yang percaya kepadaku dan mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku dan melakukan perintahku. Begitu. Jadi di sini Yesus juga berkata, aku juga memperhatikan domba-domba yang ada di kandang yang lain. Bukan hanya umat Ibrani, sisa-sisa umat Ibrani, tetapi yang lain yang sedia, yang ready, percaya menerima pengajarannya. Itu memang semua kematian Yesus ya untuk memutuskan yang namanya upah dosa adalah maut. Sebelum dia menjadi manusia, hanya Tuhan yang bisa, ini teologi kekristenan ya, hanya Tuhan yang bisa bangkit dengan sendirinya. Ketika dia berkata,
baiklah, rubuhkanlah bait suci ini, maka aku akan bangun atau dirikan selama 3 hari. Dan disitulah orang-orang banyak itu melempari karena mereka merasa, kok hebat amat ini bait suci 40 tahun apa 400 tahun mereka bangun, kok bisa-bisanya hanya 3 hari. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, disitulah Bu, kebanyakan poinnya Bu, satu-satu poin dulu, kebanyakan ya. Nah, jadi sebenarnya Bang Andi, untuk bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak hanya satu ayat Bang. Semua seperti yang kusampaikan itu berkaitan. Di Yohanes 13 ayat 13 itu pun sudah jelas, itu pengakuan Yesus sendiri yang di Yohanes 13 ayat 13. Aku baca pelan-pelan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Di sini pengakuannya, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Yesus ya udah cukup, gantian dulu ya Bu, biar Bang Juma nanggapin kepanjangan. Oke? Oke, silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ini saya dengarnya geli sih, karena gelinya itu sesuatu pengajaran yang Yesus pernah ucapkan, tapi ending daripada pengucapannya itu tidak menjatuhkan dirinya, posisinya sampai menjadi Tuhan. Sekarang begini, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah termasuk Yohanes 13:13 ini firman yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya? Coba Mbak Ted jawab. Apakah termasuk Yohanes 13:13 ini adalah bagian dari segala firman yang Yesus sampaikan, dan ternyata muridnya cuma percaya dia adalah rasul utusan Tuhan? Bukan Bang. Setelah kebangkitan terjadi, mereka menyembah Yesus kok. Mereka bertemu di jalan begitu. Enggak, itu iman, itu tuduhan. Itu tuduhan Anda. Sekarang gini, itu aja dulu, nggak usah keluar ke ajaran Kristen, ke Yesus dulu dengan murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah Yohanes 13 nomor 13 ini bagian dari segala firman tadi, yang mengantarkan muridnya mengakui dan percaya dia adalah utusan Tuhan? Iya. Iya kan? Benar kan? Bagian dari firman Bang. Iya, itu makanya aku bilang. Berarti mereka percaya bahwa setelah mereka menerima segala firman ini, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang Kristen menerima Yohanes 13:13, Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus bukan hanya Yohanes 13 nomor 13, tetapi segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus adalah Utusan, Ted. utusan Tuhan. Sekarang yang mana yang kami harus percaya? Yesusnya atau Anda sebagai Kristen? Kalau Yesus mengatakan segala firman, berarti termasuk Yohanes 13:13. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu yang pertama. Kedua, di dalam pengajaran Yesus Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, tapi engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan.
Kristen hanya menerima Yohanes 13:13. Habis itu dibumbu-bumbuhi oleh pengajaran-pengajaran Paulus. Sebenarnya Kristen kalau mendudukkan sabda-sabda Yesus, tidak ada sabda Yesus yang menghantarkan Kristen itu mempertuhankan Yesus, tak ada. Tetapi masih ambigu ucapan-ucapan Yesus itu. Nah, setelah diperkuat kemudian oleh bisikan-bisikan Paulus, barulah Kristen itu terdoktrin, terdogma, yang tadi abu-abu antara Rasul dan Tuhan itu sendiri, tiba-tiba menjadi Tuhan. Kalau saya lebih percaya kepada pengajaran Yesus. Itu aja, silakan. Begini, mengenai utus. Aduh, jangan dibuka kamera, terus kayak gini sih. Oh my God. Ini kayak mana ini Bang? Kok aku itu enggak. Sudahlah, biarin saja. Saya udah tutupin. Silakan Bu. Silakan dibuka lagi mic-nya. Demikian kita Saya pikir mic saya sudah terbuka. Maaf ya. Yohanes 14 ayatnya yang dimulai dari ayatnya yang ke-9. Bentar, saya agak buram kacamata saya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Allah itu adalah roh. Yesus adalah anak manusia. Sekaligus dia dikatakan juga anak Allah. Sekaligus dia juga Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11. Di Yohanes 13 ayat 14. Jadi kita harus paham banyak mengapa Yesus mengatakan engkau yang telah mengutus aku, ya kan? Tapi dia datang dari Bapa sendiri, dan dia setiap berkata bukanlah karena dia yang berbicara. Dia selalu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka selalu bersama. Roh Allah itu adalah roh, dan Yesus adalah dikandung daripada Roh Kudus, gitu. Itulah dasarnya mengapa orang Kristen sampai kepada ketritunggalan. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan di Matius 28 ayatnya yang ke-19, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tokoh-tokoh gereja pun membuat konsep seperti itu, ya. Ya berdasarkan itu, dan Yesus sendiri pun berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Dia yang mengutus aku, Allah. Dia dalam keadaan mengajar, Bang. Butet, saya belum bisa keluar beli rokok, Butet. Yang mana sih yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Dua-duanya Bapak dan Tuhan kan satu, Bang. Bapak dalam dan wujud yang berbeda. Saya ulang kembali. Kan Bapak yang mengutus Yesus, yang mana yang Tuhan? Kenapa, Bang? Yang mana Bapak, yang Tuhan? Nah, disitulah kemahakuasaannya, Bang. Yang Saya nggak nanya itu, yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? aku udah jawab, Bang. Dua-duanya adalah Tuhan. Oh, dua-duanya Tuhan. Dua Tuhannya, Bang, Dumanya. Lanjut. Tuhannya dua. Tapi kan Abang kan sedang menyebutkan Bapak atau Yesus. Ada dua kata. Kedua kata itu adalah Tuhan. Ya, itulah yang saya katakan ya, bahwasanya ketika kita berhadapan dengan teman-teman Kristen, ya siap-siap aja kemudian otak kita itu dicabik-cabik, karena apa yang dipaparkan itu tidak rasional. Tadi ketika Mbak Ted mengatakan bahwasanya Yohanes 17:8 itu segala firman, saya katakan tak ada lagi firman lain yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Berdasarkan pengakuannya itu tidak ada. Tapi apa dikatakan siapa namanya? Siapa? Filipus.
Sudah sekian lama kau bersama dengan aku, tapi kamu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu Bapa kepadaku. itu padaku, begitu kata Yesus. Yesus mengajarkan apa sebenarnya? Sebelum Filipus bertanya itu, Yesus mengajarkan Bapa itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat sekarang dalam diri Yesus, karena Yesus sudah menjanjikan di Yeskiel. Bisa bang, jangan ketawa dulu bang, di Yeskiel ada hostnya ya yang bikin suara ketawa ya. Di kitab Yeskiel 39 ayat 29 begitu, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan Allah kepada Nabi Yeskiel bang. Memang ada saatnya Tuhan itu masa sebelum Yeskiel berapa? Yeskiel 39 ayatnya yang ke-29 bang. Oke, Kalau kita nggak tengok salah ya. ingat, coba dicek bang ya bang. Maaf. Iya, kita lihat apa yang tertulis pada Yeskiel. Benar nggak bang? Coba bang. Takut salah tulis aja. Siapkan nanti Yohanes 5:37 Bu Ted. Yohanes 5:37. 5:37. Laptopku lagi rusak jadi nggak bisa buka Oke. laptop. Betul yang Anda katakan di situ, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tolong tunjukkan kepada saya, ketika kemudian Tuhan mencurahkan beberapa kali rohnya kepada para nabi-nabi Israel, di mana dia pernah datang memperlihatkan wajahnya? Oh, belum pernah bang melihatkan wajah, maka dikenal setelah dia menjadi manusia dalam diri Ya, Yesus itu gitu, aku Bang. tidak akan menyembunyikan wajahku. Aku tidak lagi. Kalau Yesus itu Anda katakan adalah wajahnya Yesus, wajahnya Tuhannya Yahudi, sekarang mana wajahnya Tuhannya Yahudi sekarang mana? Mana? Katanya dia tidak menyembunyikan lagi. Gini bang, terus koneksikan ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu. Enggak, maksudnya kan Yesus ini kan wajahnya Tuhan. Nah, sekarang mana wajah Tuhan itu? Katanya enggak lagi aku sembunyikan wajahku. Berarti dia harus nampak terus dong. Kalau itu adalah Yesus, Anda cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Sedangkan wajah di sini itu kebesaran, bukan wajah dalam arti kata muka manusia. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Akulah Tuhan yang maha tinggi, aku tidak serupa dengan apapun. Kok wajahnya jadi wajah manusia? Nah, sekarang kalau kita melihat nih, aku tidak lagi, dalam bahasa Ibraninya lo artinya tidak. Lo itu artinya tidak, dan selamanya tidak akan lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Berarti Yesus harus ada terus dong di Israel, pampangkan mukanya, kalau itu yang Anda pahami. Nah, benarkah demikian? Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Buktinya aku datang berupa Yesus. Nah, sekarang masih ada mukanya? Gak ada, berarti Anda hanya mencocokkan itu saja. Bang Juma, sebentar interupsi bang, interupsi. Di Kejadian 1 dimulai dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, nggak ada hubungannya supaya dengan mereka ini. berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka, Adam dan Hawa maksudnya bang. Jadi maksud Anda, kalau Tuhan itu mau tahu apa yang terjadi dan kejadian itu berada di belakang, dia harus nengok dulu gitu. Kalau Anda menyerupakan kemudian Tuhan dengan Adam,
Berarti semua data-data yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, itu salah berarti. Ini cocokologi Anda aja. Karena kecantol jatuh cinta kepada anak Maria. Yesus mengatakan kamu tidak dapat melihat Bapa. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Itu kata Yesus. Tapi lagi-lagi Kristen bukan pengikutnya kan. Kristen itu adalah kelompok baru yang muncul setelah Yesus terangkan. Dengan mengakomodir kitabnya Yahudi dalam bentuk kitab anak masuk ke dalam Septuaginta. Bayangkan 7 abad lamanya kurang lebih kitab Septuaginta itu dipretelin sampai pada abad keempat barulah dikawinkan dengan kitabnya orang Roma. Jadilah kitab perjanjian lama, jadilah kitab perjanjian baru. Jadi dicocok-cocokkan, dikawin-kawinkan. Sekarang kalaupun Anda membawa Kejadian 1 nomor 26 dan seterusnya, di situ tidak mengatakan marilah kita menciptakan Adam sama mirip, sama seperti aku, sama seperti kami. Tidak. Maksudnya Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Apa gambar kami? Elohim itu merujuk kepada tunggal, kadang jamak. Nah, kami di situ itu adalah tunggal karena Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, tak berbilang. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, marilah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Artinya, gambar yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan makhluk yang juga bisa berkarya. Tuhan yang Maha Melihat menciptakan makhluk yang juga bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa memberi, yang bisa bergerak, yang bisa mengetahui. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Tuhan itu gambarnya seperti manusia. Kalau Tuhan pencipta alam semesta ini memiliki wujud sama seperti manusia, berarti Tuhan memiliki keterbatasan. Kenapa? Tuhan sama seperti manusia, berarti matanya di depan 2. Untuk mengetahui apa yang ada di belakang, dia harus nengok dulu. Apakah Tuhan kayak begitu? Berarti Tuhan tidak maha mengetahui. Makanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi dan di Islam, bahwasanya laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak serupa, tidak sehakikat dengan makhluk. Itu tidak sehakikat. Kalau Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, berarti siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa, gitu. Sementara Yesus mengatakan, kitab Anda mengatakan, Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tapi anak di pangkuannya yaitu Yesus yang mentafsirkan, exegomai, yang mentafsirkan, yang menjelaskan tentang Bapa itu. Tidak ada orang pernah melihat Bapa, tapi Yesuslah yang menjelaskan. Bapa itu begini loh, Bapa itu begini loh, Bapa ini begini loh, ini loh yang maunya Bapa. Itu maksudnya, bukan berarti melihat Yesus melihat Bapa. Berarti bertentangan dengan kitab saudara. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bukan cuma dilihat, dibunuh malah. Jadi Yesus mengatakan, Tuhan itu tidak bisa kamu lihat, Filipus, tidak bisa. Kau mau robek matamu sampai kuping pun kau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kamu ingin melihat Tuhan, lihat aja aku. Karena aku adalah utusannya. Apa yang aku katakan adalah perintahnya. Apa yang aku lakukan adalah perintahnya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bukan berarti aku adalah Bapa, enggak. Nah, inilah kesalahan Kristen. Karena lagi-lagi Kristen ini bukan dari Yahudi, bukan pengajaran para nabi, tapi Kristen ini adalah ajaran yang diambil dari konsep yang diadopsi dari Romawi kuno, Yunani kuno, kemudian diambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan lama, perjanjian lama, lalu masuklah ke dalam zona pengajaran Katolik, penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, makanya Anda mengatakan Tuhan itu 2 ini. Itu karena konsep apa? Konsep Yesus, bukan. Itu konsepnya Romawi. Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka yang dilanggengkan pengajarannya dengan label Yesus. Makanya dalam Matius 7, waspadalah. Dari buahnya kau bisa lihat, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Siapa itu? Kristen. Sederhana kok itu. Silakan. Bang Handi monitor. Bang Arif. Monitor. Ya, silakan karena saya ini dulu.
Masa air dulu, masa air. Ya, masa air. Begini aja deh Mbak Ted. Iya. Ada nggak orang Kristen bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Nggak tahu kalau itu. Atau ibu setuju nggak kalau Yesus No. Sorry. Wait. Yesus bukan manusia? Yesus berarti Tuhan, begitu Bang. Enggak, ini manusia dulu. Yesus bukan manusia. Ada nggak bisa buktikan kalau Yesus bukan manusia? Yesus kalau di kekristenan itu disebut anak manusia juga Bang. Berarti Yesus Jadi manusia, betul ya? Nggak akan ada orang Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia yang dikandung Ya, oke. dan kudus lahir dari Baik. anak darah Maria. Baik. Kalau begitu, apakah Tuhan itu manusia? Tidak, Tuhan. Tidak. Tuhan roh kalau di Oke, baik. kekristenan, Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Betul? Sederhana loh ini. Dikandung dari roh Bang, dari roh Allah. Mana ada roh mengandung? Dikandung Yang mengandung dari itu, roh yang Allah. mengandung- Jadi rahimnya Maria itu Butet. kayak bayi tabung aja, kayak bayi tabung. Ini tabung Wah. aja mungkin tabung. Yang mengandung itu Maria, bukan roh yang kandung Yesus. Yang mengandung Yesus itu orang, ibu-ibu namanya Maria. Masa ada roh yang mengandung Ya, tapi Yesus? Hajar Ted, hajar gulung. Entar dulu, lu diam dulu. Jadi yang mengandung Yesus itu bukan roh, tapi manusia yang mengandung. Isi kandungannya Maria itu manusia namanya Yesus. Buktinya dia dari bayi nggak bisa apa-apa dia. Disusui, dirawat, bahkan pendeta mengatakan disekolahin, diajarin berjalan, dibersihin popoknya. Kalau nggak bersihin popoknya dia nangis. Dikasih makan karena dia belum bisa ke pasar beli sendiri. Dari kematian. Entar dulu loh gak, belum bisa ke laut nyari ikan, semua dari ibu dan orang tuanya. Nah itu menandakan dia manusia, kan gitu. Betul. Ya artinya kalau demikian di mana Anda bisa masukkan akal Anda kalau dia adalah Tuhan seperti itu? Iya sayangnya. Gimana coba? Iya. Sampai Jadi, sekarang ibu, kalau ibu baca, kalau ibu baca Bible, ya, gini loh, karena memang kan buku kita berbeda. ya iya, saya pakai buku ibu. Ibu, Teori ibaratnya teori-teori berbeda. Jadi nah ini saya pakai Bible ibu loh. Ibu coba baca Lukas 22:6-9. Apakah Yesus berubah? Coba baca Bu, Lukas 22:6-9. Lukas 22 yang 69. 9. Bentar. Bentar, Bang. Oke. Lukas 22 ayat 69. Iya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Sekarang saya tanya Ibu. Yesus itu di surga anak manusia atau anak ayam? Anak Tuhan. Barusan Ibu baca loh. Kok dirubah bukan? Jangan dirubah bacaannya. Berdasarkan ayat ini, Bang. Iya, coba baca lagi. Ulang coba. Mulai sekarang anak manusia, benar gak sih Bang? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Jadi Yesus di surga ini anak manusia atau anak ayam? Weh, lo jangan menghina Yesus, lo ngomong kayak begitu lo. Saya kasih pilihan. Saya kasih pilihan ganda. Saya kasih pilihan ganda. Menurut Lukas 22:69, Yesus ini di surga adalah A, anak manusia, B, anak ayam. Tinggal pilih dong sesuai data yang ada. Iya, kan udah dicatat Bang, anak manusia. Anak Bang. manusia. Oke. Apakah anak manusia ini Tuhan Ibu Ted? Iya. Oke, berarti Tuhan Ibu Ted adalah anak manusia. Jujur aja nggak apa-apa.
Oke. Enggak apa-apa lah, Yesus yang bilang kayak gitu bang. Oke. Asal bukan yang lain bang, kan Yesus Oke. sendiri yang ngomong. Oke, artinya Tuhan Ibu Ted adalah anaknya Maria, anak manusia. Baca Ibrani 13 nomor 8, Bu. Di sini kita harus berapa apa bang? Ibrani 13 nomor 8. Bentar. Lukas, saya nggak mengujat, saya hanya memberikan pilihan ganda. Gitu loh, supaya nggak kemana-mana. Kayak sekolah ya bang, kayak ujian. Ibrani 13. Nomor 8. Ya, Ibrani 13. Nomor 8. Ya, yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuh, Yesus itu tidak pernah berubah. Tetap dia anak manusia, betul? Tidak berubah. Betul? Terus Jadi nggak pernah berubah dia, tetap dia anak manusia sampai sekarang. berdasarkan iya aja bang, tapi ayat lain nanti kan ada lagi yang mengatakan dia Tuhan bang. Ini namanya antara satu dan yang lain tabrakan dong. Disitulah kemahakayaan Tuhan bang. Nggak bisa begitu, Bu. Aja sih. Kalau Ibu sudah akui, kita sebenarnya sih silahkan saja. Ibu tadi udah mengakui sih sebenarnya bahwa Tuhan Ibu itu adalah anak manusia. Nah sekarang kembali ke Lukas 22:69. Kalau Ibu Tuhannya anak manusia, ya berarti yang sebelahnya yang maha kuasa itu Anda Ibu tuh nggak Tuhan kan? Lukas 22:69 itu ada dua oknum, Bu. Satu anak manusia, satu Allah yang maha kuasa. Sekarang saya kasih lagi pilihan ganda. Sesuai dengan Lukas 22:69, yang manakah Tuhan Ibu? A. Anak manusia, B. Allah yang maha kuasa. Silakan, Bu. Sebagaimana Lukas 22:69 ya. Yang manakah Tuhannya Ibu Ted? A. Anak manusia, B. Allah yang maha kuasa. Kan dua-duanya bang, setara kan bang? Berarti Tuhan Ibu dua. Setara kan bang? Ya, iya kalau setara berarti Tuhan Ibu dua. Itu cuman gelar aja kali bang, itu cuman gelar. Gak bisa, Bu. Yesus itu tetap anak manusia kok. Anak kan Ibu ada lebih 500 orang menyaksikan dia terangkat. Kan di Bible Ibu kita pakai loh. Sesudah dia makan ikan goreng masih punya fisik. Dia terangkat ke surga sama fisiknya. Kan kuburannya kosong. Sampai di surga tetap anak manusia. Yesus nggak pernah berubah. Ya silakan pakai akal. Ibu mau menyembah yang mana ya? Menyembah Yesus juga anak manusia nggak apa-apa. Ibu juga menuhankan Allah yang maha kuasa ya nggak apa-apa. Silakan Anda menuhankan dua sekaligus. No problem kita, Bu. Gitu loh. Selesai toh? Nggak diskusi panjang. Silakan, Dok. Terima kasih bang Andi. Silakan, Dok. Ted, saya sedikit mau bertanya. Apakah menurut Ted, Ibu Ted, kebetulan kan dalam Bible Anda mengatakan bahwa Yesus itu menetek. Artinya ada kesinambungan waktu di dalam rahim dengan waktu bayi. Ada satu kesinambungan bahwa di dalam rahim itu pasti juga membutuhkan asupan gizi dari ibunya. Kemudian pada saat dia bayi, dia juga masih mengkonsumsi makanan. Artinya salah satu buktinya di Bible Anda bahwa dia menetek. Artinya kalau kita mau berbicara secara ilmiah, di dalam rahim itu juga membutuhkan asupan dari Bunda Maria. Terbentuknya bukan dari Roh Kudus, tetapi darah yang mengalir dari Bunda Maria. Ini bukti ilmiah. Kenapa kita bisa mencari kesimpulan seperti itu? Karena waktu dia masih bayi di pangkuannya, masih membutuhkan asupan dari ibunya. Maka akan beriringan waktu masih dalam kandungan dan pada saat dia lahir. Menurut pandangan saudaraku, apakah dalam kandungan masih membutuhkan asupan dari ibunya atau tidak? Silakan. Bentar. Jadi ayat yang abang sampaikan tadi ya bang Rahman tadi mengatakan Yesus menetek. Ya, Lukas Itu 11:27. sebenarnya Lukas itu 11:27. sebenarnya hanya
hanya pernyataan atau teriakan dari seorang perempuan dikelilingi orang banyak ketika Yesus mau mengadakan suatu mukjizat menyembuhkan orang yang tuli. Tetapi karena dia seorang ibu pasti banggalah, karena di mata mereka Yesus itu bukan Tuhan, sama aja kayak mereka manusia biasa. Jadi bangga melihat seorang bisa melakukan mukjizat, mengajar dengan baik, bahkan tahu tentang ilmu-ilmu setan begitu. Ya udah. Lalu, Artinya orang Lukas itu 11, teriak. artinya Lukas 11:27 anggapan orang itu nggak benar. Iya, anggapan orang. Ya, Bang. ya. Artinya Yesus waktu bayi nggak pernah netek. Udah selesai. Iya. Lanjut. Berarti dia kalau begitu dia pakai gizi apa ya? Minum air apa dia? Madu dan dicatat ya Bang, madu dan dadi Bang. Oh, Jadi madu. susu Madu dan- asli itu loh. Madu dan susu apa? asli. Madu dadi, DADI. Oh, madu dadi. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Maria nggak pernah kasih ASI sama anaknya. Ya udah dok, silakan lanjut. Asli, enggak asli. Kalau saya dulu waktu kecil Bu, saya dikasih air tajin. Waktu Iya, kecil. Iya, abang lahirnya di mana? Di kampung ya? Iya di Nggak ada. kampung. Oke. Yang membuat tumbuh kan Yesus itu tumbuh berkembang jadi anak-anak pergi sekolah. Itu yang membuat dia bertumbuh berkembang apa dari unsur bumi atau dari Roh Kudus toh? Oh, ya pertumbuhan ya. Berarti berdasarkan anatomi tubuh manusia, ya ada itu dari masukan makanannya Bang yang dikonsumsi. Nah, yang ada konsumsi dari alam kan? Iya kan Nah. dia anak manusia Bang, dikatakan Tuhan sendiri kan. Alhamdulillah Dia yang kalau anak mengatakan manusia. anak manusia akan disesah. Ya itu. Nah, sekarang Udah diakui anak manusia udah. dia anak manusia. Sekarang ada satu tokoh yang sangat dasar di Islam namanya Nabi Isa alaihissalam yang juga memiliki tidak punya bapak. Dia mampu menghidupkan orang mati, mampu menyembuhkan orang lumpuh, mampu untuk menurunkan makanan dari langit, termasuk kelebihannya berbicara untuk membela ibunya pada saat dia lahir bahwa ibuku bukan perempuan pesina. Apakah menurut ibu Dad, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan? aku Ngerti di nggak Al-Quran dok, jangan ke situ dok, nggak ngerti.